Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dari Prodi Sosiologi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perdagangan di internet atau yang biasa disebut e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online, atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan. Adapun pendapat mengenai pengertian e-commerce, bahwa e-commerce adalah subperangkat dari e-business, di mana mengacu pada internet untuk belanja online dan jangkauan lebih sempit. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lain di seluruh dunia. Sampai saat ini, internet merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan e-commerce, sehingga e-commerce pun menjadi identik dalam menjalankan bisnis di internet. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan sebagai solusi untuk membantu perusahaan dalam membangunkan perusahaan dan menghadapi tekanan bisnis. Tingginya tekanan bisnis yang muncul akibat tingginya tingkat persaingan mengharuskan perusahaan untuk dapat memberikan respon. E-commerce dapat meningkatkan efisiensi, biaya, dan produktivitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan yang konsisten. Ini adalah pengertian dari e-commerce. Di slide selanjutnya terdapat klasifikasi e-commerce. Di dalam klasifikasi e-commerce terdapat beberapa hal, di antaranya business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer. Ini adalah contoh website B2B. Kalian bisa perhatikan dan mengamati website tersebut. Ini adalah contoh website B2C. Ini adalah contoh website C2B. Ini contoh website C2C. Di slide selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan e-commerce. Di dalam kelebihan, yaitu terdapat bagi perusahaan memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra bisnis, dan efisiensi. Dengan kata lain, mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Selanjutnya bagi konsumen, efektif, aman secara fisik, dan fleksibel. Kelebihannya terdapat bagi masyarakat umum, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja baru, menguntungkan dunia akademis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kelebihannya yaitu dengan adanya teknologi internet, kelebihan nilai bisnis ini antara lain menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online, memperkecil biaya melalui penjualan dan dukungan pelangganan secara online, menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan iklan web dan penjualan secara online, bahkan membuat produk-produk baru agar segera bisa diakses melalui web tersebut. Ini adalah sebuah kelemahan dari e-commerce, yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kelemahan selanjutnya itu pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak.
Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Dan masih banyak kelemahan-kelemahan lainnya yang kalian bisa lihat. Selain adanya kelebihan dan kelemahan di dalam e-commerce, terdapat hambatan-hambatan, yaitu dukungan pemerintah, perkembangan infrastruktur yang lambat, kurangnya sumber daya manusia, bahkan hal lainnya yang mungkin terdapat di dalam hambatan-hambatan tersebut. Mungkin di video kali ini cukup yang telah saya jelaskan dengan materi e-commerce. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.